Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya setelah selesai liburan Lebaran ya? Kalian kembali lagi untuk belajar, walaupun masih dalam keterbatasan, masih daring, tapi harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Biasanya nih, kalau misalnya Bu Guru mau tanya dulu nih, kemarin waktu Lebaran, apa sih yang kalian lakukan? Rumah saudara, Bu. Sholat itu. Di layar terlihat ya, sayang? Terlihat, Bu. Ya, oke. Sekarang sebelum memulai pelajaran lagi, sebelum ke inti pelajaran nih, Bu Guru mau bertanya. Nih, terlihat ya? Di layar terlihat ya, sayang? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Ya. Tahukah kamu buah apa ini, sayang? Buah apel. Apel, Bu. Apel. Siapa yang buah apel? Bu. Itu, Bu. Warna merah, Bu. Sama apel, Bu. Oh, yang warna merah. Iya, karena yang warna hijau rasanya apa? Asam. Asam ya. Asam ya. Oke. Sekarang Bu Guru tanya nih, kalau misalnya buah apel ini mau Bu Guru bagi-bagi, Bu Guru hanya punya buah apel satu nih. Nah, mau Bu Guru bagi ke Imam, ke Hayu, ke Ersa, dan ke Tia, keempat orang. Nah, ini Bu Guru belah jadi 4 ini. Nah, Bu Guru belah jadi 4. Nah, apa semuanya bisa kebagian? Bisa, Bu. Kebagian, Bu. Bisa. Kurang banyak, Bu. Kebagian ya. Tapi kecil-kecil. Nih, apel yang tadi itu dibagi menjadi 2. Dibagi jadi 2. Di pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang pecahan, tapi bukan dalam bentuk soal cerita, masih dalam bentuk hitung-hitungan. Kalian juga sudah paham kan cara membaca pecahan kan? Yang di atas namanya apa? Bilangan yang di atas? Pembilang, Bu. Pembilang, pintar. Yang di bawah namanya apa? Penyebut. Penyebut, pintar sekali. Berarti kalian masih ingat ya. Nah, apel ini tadi dibagi menjadi 2. Jadi masing-masingnya itu bernilai setengah. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini Bu Guru flashback lagi ya tentang pecahan. Pecahan itu berasal dari bahasa Latin namanya fraktio, yang berarti memecah menjadi bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut, dan penulisannya itu dipisahkan oleh garis lurus, bukan garis miring ya. Jadi bukan 1 garis miring, 2, bukan. Kalau pecahan itu 1 strip atau garis lurus ya, per 2 tuh bacanya. Oke. Nah, ini adalah contoh pecahan. Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian dari yang utuh. Contohnya, apabila kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Sehingga masing-masing anak akan memperoleh 1/4 bagian dari apel tersebut. Ya, pecahan biasa 1/4 mewakili ukuran. Ukurannya dari masing-masing potongan apel. Jadi, 1 itu mewakili bagian yang diperoleh. 4 itu adalah semua potongan yang telah dipotong tadi, semua bagian yang telah dipotong. Satu keseluruhan itu ada 4 gitu, ya.
Kemudian, nah, coba Bu Guru ingin tahu ini hasilnya berapa, coba sekarang gantian Ilham, coba Ilham bacakan soal ini. Iya, Bu. Ilham Yang mana, Bu? bacakan soal ini. Nah, bentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ibu memotong apel itu, Bu. Ya, oke. Sekarang Ilham bacakan soal, tolong. Baik, Bu. Ibu memotong apel menjadi 4 bagian. Rina memakan 2 bagian apel. Kemudian Andi memakan 1 bagian apel. Berapa jumlah bagian apel yang dimakan Rina dan Andi? Oke, terima kasih Ilham. Sama-sama, Oke, Bu. kemudian belum lagi Ilham. Ilham ingin soal ini dikerjakan oleh siapa? Coba pilih teman kalian yang disuruh, teman Ilham yang disuruh mengerjakan itu. Ibu Putri. Sudah terlihat? Nah, diketahui apel yang dipotong oleh ibu ada 4. Masing-masing bagiannya itu bernilai 1/4. Ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Apel yang dimakan Rina dan Andi. Rina memakan 2 bagian apel. Jadi 2 bagian apel dari 4 keseluruhan. Berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 bagian. Kemudian Andi memakan 1 bagian apel. Nah, 1 bagian apel itu bernilai 1/4 bagian. Nah, jawab 1/4. 2/4 dan 1/4 ya, sesuai yang kalian ketahui di pembelajaran kemarin, kalau penyebutnya sama, itu kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 2/4 ditambah 1/4 hasilnya berapa? 3/4. 3/4 bagian. Jadi total bagian apel yang dimakan Rina dan Andi adalah 3/4 bagian. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Percepat lagi ya, guru. Coba. Oke, ini ada soal satu lagi. Sekarang Bu Guru mau tunjuk lagi siapa ya kira-kira yang belum. Nisa, ayo Nisa, coba kamu baca akalnya. Ayah membeli roti bakar yang telah terbagi menjadi 10 potong sama besar. Ya. Sebanyak 2/10 bagian diberikan kepada Komang. Sebanyak 5/10 bagian diberikan kepada ibu. Berapa jumlah bagian roti milik Komang? Akan membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok, kemudian kalian kerjakan tugas kelompok ini untuk kalian presentasikan nanti setelah selesai dikerjakan bersama teman kelompok kalian. Untuk kelompoknya, ya kelompok pertama ketuanya adalah Hendra, yang kedua ketuanya adalah Ersa,
Yang ketiga, ketuanya adalah imam. Yang keempat, ketuanya adalah siapa lagi ya ini ya yang belum Prawita. Oke ya. Sekarang Bu Guru beri waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban dari keempat pertanyaan ini. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap dipresentasikan jawabannya? Siap, Oke, ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Ya, Hendra. Silakan. Kelompok Hendra, siapa yang mau menjawab? Baik, Bu. Untuk nomor 1, jawabannya. Iya, nomor 1, jawabannya. Untuk nomor 1, jawabannya 4/8 ditambah 2/8. Di ini dulu sayang, sebentar. Soalnya dibaca ya, Bu. Bacakan dulu ya. Soalnya nggak kelihatan, betul. Bu. Biar jelas. Oh, nggak kelihatan. Ini udah kelihatan? Belum, Bu. Kurang zoom, Bu. Kurang besar, Bu. Kurang zoom. Oke. Ya, Bu Guru baca aja soalnya ya. Di dalam di Islani membuka bekal makanannya, lalu memberikan kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 pot kue. Berapa bagian kue yang 8, Bu. Bagus sekali, pintar. Ya, betul sekali. Beri tangan untuk kelompok Ersa. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 kelompoknya. Tadi siapa? Imam ya? Kelompok Imam ya? Ya, Bu. Ya, kelompok Imam. Coba dipresentasikan jawabannya. Kelompok 3. Tadi setelah Oke, setelah IKA ya, bukan hanya pecahan saja, itu ada langkah-langkah yang harus kalian ingat. Yang pertama, langkah awal dalam mengerjakan soal cerita matematika adalah membaca soal sampai benar-benar paham apa yang ditanyakan. Jika belum jelas, cobalah untuk membacanya kembali. Jadi kalian harus teliti ya. Kemudian yang kedua, biasakan menggunakan diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, misalnya diketahui apa, yang ditanyakan apa, kemudian baru jawaban langkah-langkahnya untuk mempermudah pengerjaan soal cerita. Kemudian yang ketiga, kalian harus latihan berulang-ulang karena akan membuat jari kalian itu automatically without thinking atau otomatis tanpa berpikir itu kalian sudah paham sendiri untuk mengerjakan soal. Kemudian yang jelas, yang terakhir harus konsentrasi dan teliti ya. Jadi Bu Guru harap semoga di soal-soal berikutnya kalian dapat memahami lebih cepat dalam hal pecahan matematika, baik yang berpenyebut sama maupun yang berpenyebut berbeda, begitu ya. Sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau ditanyakan dari pembelajaran ini? Tidak, Bu. Tidak ada, sudah jelas semua ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah jelas semua. Alhamdulillah kalau begitu. Coba Bu Guru ingin tahu, apa kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Senang atau sedih atau ngantuk? Senang, Bu. Senang, alhamdulillah kalau senang. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian, masuk di pikiran kalian, kemudian tetap kalian ingat sampai nanti kalian menemui soal lagi seperti ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita harus tadi diawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Kita harus membaca hamdalah. Ayo bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih semuanya karena telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Salam untuk keluarga semua.